Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam channel Ruang Kelas. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sebuah materi dari Matematika Peminatan kelas 12, yaitu limit fungsi. Loh, tapi bukannya limit fungsi sudah pernah kita pelajari ya di kelas 11? Nah, kali ini agak sedikit berbeda guys. Yang kita pelajari dalam materi kali ini adalah tentang limit fungsi trigonometri. Kira-kira seperti apa bedanya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Ya, saat ini dunia masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 khususnya di Indonesia, yaitu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, selalu gunakan masker jika kalian bepergian keluar rumah, hindari berjabat tangan atau kontak fisik dengan orang lain, dan hindari kerumunan. Kemudian jika kalian mengalami gejala-gejala seperti sakit tenggorokan, demam dan panas tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering secara terus-menerus, ataupun nafas yang terasa sesak, segera hubungi tenaga medis terdekat. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, apa kira-kira yang membedakan materi ini dengan materi limit fungsi pada kelas 11 yang sudah pernah kalian pelajari? Nah, bedanya adalah pada materi ini fungsi yang dikenai operasi limit adalah fungsi trigonometri. Jika di kelas 11 limit fungsi yang kalian pelajari adalah limit fungsi aljabar secara umum, akan tetapi pada materi kali ini yang dikenai operasi limit adalah secara khusus fungsi-fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang mengandung atau memuat perbandingan-perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, ataupun kotangan. Lalu bagaimana cara mencari atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Nah, sebenarnya caranya tidak ada yang berbeda, masih sama saja seperti limit fungsi aljabar yang dulu itu, yaitu kita bisa menggunakan metode substitusi. Nah, seperti apa metode substitusi? Kita ingatkan kembali, yaitu jika kalian memiliki limit dari suatu fungsi, yaitu limit fx untuk nilai x mendekati a, maka nilai limit fungsi tersebut dapat kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai x dari fungsi tersebut dengan pendekatan nilai x-nya, yaitu a. Sehingga nilai limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Tinggal kita ganti saja x-nya dengan a atau nilai pendekatannya. Nah, untuk fungsi trigonometri juga sama, kita menggunakan cara seperti ini. Contohnya untuk limit sinus x untuk x mendekati a, kita tinggal ganti saja x-nya dengan a karena di sini x-nya mendekati a. Jika x mendekati 2, maka x-nya kita ganti dengan 2. Sehingga limit sinus x untuk x mendekati a nilainya sama dengan sinus a. Kemudian sama juga dengan cos, limit cosinus x untuk x mendekati a nilainya sama dengan cosinus a. Begitu juga untuk tangen, kosekan, sekan maupun kotangan. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain kita tinggal menyesuaikan dan menggunakan sifat-sifat dari limit fungsi seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Karena sifat-sifat limit fungsi trigonometri juga sama dengan sifat limit yang kalian pelajari di kelas 11 dulu.
Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Kita lihat pada contoh soal nomor 1, kita mempunyai limit sinus 2x untuk x mendekati pi per 4. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, kita tinggal mengganti saja nilai x pada bentuk sin 2x ya. Kita ganti nilai x-nya dengan berapa? Yaitu dengan nilai pendekatan limitnya. Di sini kan limit x mendekati pi per 4, maka x-nya kita ganti dengan pi per 4. Nah, perhatikan ini, x-nya kita ganti dengan pi per 4, sehingga diperoleh sinus 2x yang tadinya sinus 2x menjadi sinus 2 dikali pi per 4. Kemudian kita tinggal sederhanakan, ada operasi perkalian dengan pecahan di sini, sehingga kita memperoleh hasilnya adalah sin pi per 2. Nah, kalian masih ingat sin pi per 2 itu sama saja dengan sin berapa derajat? Iya, ini nilainya sama dengan sin 90 derajat ya. Jika kalian menemukan bentuk sudut yang menggunakan satuan pi radian seperti ini, kita gunakan sifat bahwa 1 pi radian itu nilainya sama dengan 180 derajat, sehingga sin pi per 2 sama saja dengan sin 180 derajat dibagi 2 sama dengan sin 90 derajat. Berapa nilai sin 90 derajat? Ayo, ini merupakan salah satu dari sudut istimewa. Jika kalian masih agak lupa tentang sudut istimewa, kalian bisa simak video kita yang sebelumnya, yaitu tentang sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Di situ kalian bisa lihat bahwa nilai dari sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai limit sin 2x untuk x mendekati pi per 4, hasilnya sama dengan 1. Mudah sekali bukan? Nah, coba kita lihat, kita amati contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini kita mempunyai bentuk limit cos setengah x dikurangi sin 3x untuk nilai x mendekati pi per 3. Masih sama caranya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Kita tinggal mengganti x-nya saja ya. Jadi pada bentuk fungsinya, yaitu cos setengah x dikurangi sin 3x, tinggal kita ganti nilai x-nya dengan berapa? Yaitu dengan menggunakan nilai pendekatan limitnya, yaitu pi per 3. Sehingga bentuk cos setengah x dikurangi sin 3x, kita ganti x-nya dengan pi per 3, yang menjadi cos setengah kali pi per 3 dikurangi sin 3 dikali pi per 3. Ayo, dengan menggunakan cara seperti yang kita lakukan di nomor 1, pi per 3 itu nilainya sama dengan berapa derajat? Kita tinggal mengganti pi-nya dengan 180 saja ya. Pi per 3 sama dengan 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Sehingga cos setengah dikali 60 derajat, hasilnya cos 30 derajat. Sedangkan sin 3 dikali 30 derajat, berapa tadi? Sin 3 dikali 60 derajat, maaf, hasilnya adalah sin 180 derajat. Nah, ini juga termasuk sudut-sudut istimewa ya. Cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, sedangkan sin 180 derajat nilainya adalah 0. Setengah akar 3 dikurangi 0, hasilnya adalah setengah akar 3. Ini juga masih tergolong soal yang cukup mudah. Saya harap kalian bisa memahami soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini kita diberikan limit tan seperempat x dikurangi cos x per sin setengah x untuk nilai x mendekati pi. Sama saja ya caranya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Kita tinggal menggantikan nilai x dengan pi. X-nya tinggal diganti dengan pi. Mudah sekali ini ya. Lalu kita ingat bahwa pi itu nilainya sama dengan 180 derajat, sehingga kita sederhanakan dulu ini, kita ubah menjadi derajat agar kita lebih mudah menentukan nilainya ya.
tan seperempat pi. Seperempat pi berarti seperempat dikali 180 derajat, hasilnya 45 derajat. Cos pi, nah sama saja dengan cos 180 derajat. Dan sin setengah pi nilainya sama dengan sin 90 derajat. Nah ini juga semuanya termasuk dari sudut-sudut istimewa. Tan 45 derajat, kalau kalian hafal, ini nilainya adalah 1 dikurangi cos 180 derajat, nilainya adalah negatif 1. Kenapa negatif? Karena 180 derajat terletak di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai cos itu adalah negatif. Dibagi sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Nah kita tinggal melakukan operasi hitung ini. 1 dikurangi negatif 1 dibagi 1. 1 dikurangi negatif 1 sama saja dengan 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Dibagi 1 nilainya adalah 2 ya. Jadi untuk nomor 3 ini kita mendapatkan nilai limit tan seperempat X dikurangi cos X per sin setengah X. Untuk X mendekati pi, hasilnya adalah 2. Bagaimana saudara-saudara? Sangat mudah ya. Untuk metode substitusi ini kita tinggal